Tahu? Siapa Togo tahu? Itu kan di surat apa itu? Surat An-Nazi'at kan? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Kenapa Fir'aun melebihi batas? Karena dia keluar dari zona hamba. Kenapa? Dia katakan ana rabbukumul a'la. Aku itu Tuhan. Ini kan gila. Ada manusia yang ngaku Tuhan. Sakti sekali. Itu Tagha itu. Jadi kalau kita sudah keluar dari zona kehambaan kita, kita bisa jatuh ke Tagha tadi. Itu kan Fir'aun. Aplikasi dalam kehidupan kita apa? Kan gitu. Ini semua berobat, ini semua berobat. Nggak ada satu pun yang diyakinin. Akhirnya jadi kayak kalau kita bilang tuh apa namanya, dokter shopping lah, hospital shopping lah. Dia tidak tahu bahwa bagi Allah menyembuhkan sesuatu itu gampang. Ayatnya sudah jelas, wa iza maritu atau fa iza maritu wa yashfin kan gitu. Lupa Allah yang sembuhkan gitu loh. Akhirnya kita keluar. Jadi semua dicoba, ini obat apa? Itu penyakit nggak? Penyakit apa? Nggak yakin. Itu penyakit. Was-was. Itu penyakit. Ya, itu yang pertama, Nabi Ayub tadi. Maka kalau ada masalah dalam hidup kita, mau kesehatan, mau apa segala macam, balikin ke alas dasar nih, kita abad, kita tuh hamba, selesai. Tenang hidup kita. Tidak susah hati lagi. Gitu. Yang kedua Pak, Nabi Ayub itu kenapa bisa kayak begitu? Karena dia sering banget nyebut Allah. Nyebut itu maksudnya dia sering manggil Allah. Ibu-ibu misalkan Anda WA suami gitu kan, nama suami misalkan Iwan lah misalkan. Terus Anda manggil doang gitu kan. Anda WA dia si Iwan ini, Anda bisa panggil dia misalkan abang atau mas Iwan, kasih titik-titik terus kasih tanda love gitu loh. Kira-kira Bapak Iwan seneng nggak? Bisa seneng bisa enggak sih? Kalau nggak senangnya mungkin gara-gara ya kalau suami yang baik harus senang. Hatta itu minta duit misalkan istrinya, minta tambahan uang belanja misalnya gitu kan, ya bapak senang aja. Kenapa senang? Karena sebaik-baik laki yang adalah yang paling baik ke keluarganya. Makanya ada teman saya itu mengajarkan kalau suami itu, ya dia bilang kalau dia punya rezeki maka tidak apa-apa, royal aja sama anak istrinya. Karena itu bagian dari sedekahnya dia. Jangan pelit, kata dia gitu. Mas Iwan titik-titik terus tanda love gitu kan. Terus ditanya sama Pak Iwannya, misalkan nama istrinya Wati, kenapa Wati gitu kan. Terus Watinya bilang gini, gak apa-apa mas, manggil aja. Gitu. Itu kalau Anda pakai sama Allah, asik hidup. Nabi Ayub tuh begitu. Ya Rabb, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, Allahu akbar. Jadi kalimat kita ketika lagi ada masalah, hasbunallah wa ni'mal wakil, itu punya rasa karena kita sudah sering nyebut yang punya kalimat itu gitu loh. Tuh yang kedua. Yang pertama tadi apa? Abad. Yang kedua, sering-sering nyebut Allah. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi kalau udah begini tuh urusan dunia itu kecil. Kecil. Saya kadang-kadang mikir kita ini kan sekarang ini kan peradaban semua peradaban angka, semua diangkakan. Maka kata guru saya begini, kalau Anda lagi nggak kuat hati, nggak kuat iman, jangan medical check up. Maksudnya apa, paham? Kadar kolesterol misalkan normalnya 80, naik 85, tidak bisa tidur dia. Itu maksudnya. Dipikirin aja terus. Kayak kisah ada, saya diceritakan suatu kisah ada bapak-bapak, dia suka kopi. Tiap hari itu kopi. Dan baik-baik saja minum kopi itu. Entah kayak gimana, dia tes alergi. Ya. Tahunan dia sudah minum kopi, kemudian dia minum, ada tes alergi. Anda tahu hasil tes alerginya apa? Dia alergi sama kopi. Setelah ketemu tes itu nggak bisa lagi minum kopi dia. Sama kayak ibu-ibu datang pernah ke saya, dia konsul. Dia bawa hasil lab tumpuk gitu. Ada USG, ada CT scan. Anda tahu penyakitnya apa? Batu empedu secuil. Secuil. Saya tanya, Bu, gini Bu,
Ibu pernah kolik nggak? Saya bilang, kolik itu sakit luar biasa sampai berguling-guling lah gitu kan. Enggak. Terus apa yang ibu takutin? Saya bilang, saya takut dibilangin operasi ini terus segala macam. Ya nggak usah operasi lah, selesai. Sampai saya bilang bahasa, dia bukan kasar tapi sarkas, tapi saya pengen nabok jiwanya. Saya bilang begini sama ibu tuh, Bu tenang aja, dengan atau tanpa penyakit ini ibu pasti mati. Saya bilang, iya kan, mati kan. Kita tuh mati bukan karena penyakit, kita mati karena sudah ajal kita, selesai urusan. Ibu bisa duluan mati atau saya duluan mati, apa yang mau dikhawatirkan? Ibu masih punya anak, masih mencuci, gara-gara hal kayak begini akhirnya hidup ibu berantakan, takut ini. Kalau nggak mau operasi sudah. Ibu pengennya apa, sukanya apa, masak-masak, pergi tiap hari masak-masak, pergi berkebun, sehingga jiwa Anda tenang, nggak kepikiran sama ini. Batu juga cuman secuil dalam hati saya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Awwab. Awwab itu apa? Sering gampang bertobat, ya. Gampang kembali ke Allah kalau dia melakukan kesalahan. Ini adalah resep punya mental yang kuat. Ya. Nanti habis ini kita terbang yang ke sebelumnya tentang Wahab bin Munabih tadi, itu belum kita bahas. Itu ya. Kemudian bagaimana caranya jiwa itu Bapak sekalian terus mendapatkan nutrisinya, makanannya, ya. Maka yang perlu kita dengar yang pertama tadi kan, yang waktu pertama yang kita bagi adalah waktu kita bersama Allah. Waktu kita yang kedua apa? Waktu kita bermuhasabah dengan diri kita. Itu waktu yang kedua. Jadi ini sudah umur 30, sudah umur 40, sudah umur 20, sudah ngapain aja. Karena zaman sekarang ini kan, saya kadang-kadang mikir, saya dulu ngapain aja sih ya. Tamat kuliah pun masih mikir. Bahkan kadang-kadang sampai selesai kuliah pun banyak orang tuh nggak tahu mau kerja di mana. Jadi banyak waktu kita tuh yang terbuang. Kita sering pakai kaidah yang kadang-kadang kaidah tersebut menurut saya apa ya? Kita tidak pakai di yang lain. Contoh, ketika kita makan, anak lagi makan, suami lagi makan, istri lagi makan, terus si suami ngomong, habiskan semua makananmu, jangan tersisa, karena mubazir, kan gitu kan? Karena satu bisa jadi satu beras atau satu nasi itu, satu butir nasi itu di situ keberkahannya. Maka piring itu kalau bisa jangan ada sisa, semua dimakan, katakanlah gitu lah. Supaya apa? Supaya nggak mubazir. Itu untuk urusan makan saja kita begitu luar biasa. Tapi kadang-kadang saya mikirnya itu berapa banyak waktu dalam hidup kita yang kita mubazirkan gitu loh. Anda tahu Imam siapa? Imam Nawawi yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin itu. Meninggalnya kan umur 40-an. Kalau nggak salah, seingat saya 44, 45 gitu loh. Itu ulama menyebutkan orang ini. Dari mulai dia brojol gitu kan, keluar dari perut ibunya sampai beliau rahimahullah itu meninggal, itu ulama menyebutkan karya yang dia tulis itu kalau dibagi dengan waktu atau umur hidupnya, sehari beliau bisa nulis 40 halaman. Dari kapan? Lahir. Gak mungkin kan lahir. Berarti dia baru bisa nulis kapan? Waktu tamyiz katakanlah. Atau balik katakanlah, berarti kan lebih pendek kan usianya. Artinya dibagi dengan jumlah halaman kitabnya bukan 40, mungkin bisa jadi 100. Itu waktu yang kedua. Jadi kita tuh mulai mikir nih, karya saya buat umat, buat keluarga, buat masyarakat, buat peradaban itu apa gitu loh. Itu waktu yang kedua, supaya akal itu bekerja dengan sempurna. Waktu yang ketiga apa? Waktu yang ketiga ini waktu yang agak sedikit lebih ringan. Waktu Anda hang out. Jadi perlu dalam perkataan Wahab bin Munabih ini dalam kitab itu tuh sebutkan bahwa Anda perlu, mungkin bahasa kita kongko ya. Ya itulah. Hang out sama teman, tapi temannya harus milih. Itu dia. Karena bahaya kalau punya teman yang toksik.
Bagaimana cara kita mendapatkan teman yang baik itu? Di situ disebutkan bahwa salah satunya adalah teman yang bukan pandai memuji Anda, tapi juga tahu kekurangan dan kesalahan kita untuk dia komentari dan untuk kita perbaiki. Itu ciri teman yang bagus. Itu. Yang keempat, kan 3 tadi kan. Yang keempat apa? Yang keempat adalah waktu Anda bersama atau ngobrol dengan jiwa Anda, atau ngobrol dengan hati Anda, atau waktu Anda untuk menikmati diri Anda. Mungkin bahasa sekarang tuh me time. Me time. Ternyata di situ disebutkan oleh Muhammad Munabih itu dikatakan begini, bahwa ternyata dari 1, 2, 3, 4 tadi itu, 3 waktu awal ini bisa optimal kalau waktu 1 ini Anda benar-benar kerjakan, kata dia begitu. Jadi ternyata me time itu perlu. Me time itu perlu. Anda, saya, kita semua punya me time beda-beda. Saya punya teman me time-nya apa? Naik gunung. Naik aja lah gunung. Saya punya teman me time-nya mancing. Ikannya dapat, dia mancing ke sungai, dia mancing ke danau, habis dapat, dia buang lagi ke laut. Ini me time aja. Tapi itu buat dia membuat 3 yang atas tadi itu, ya. Dan hati-hati, ya. Kadang-kadang me time ini mungkin kayaknya sepele, ya, mungkin bahasa gitu. Cuman ternyata memang ketika seseorang itu dia butuh sesuatu yang kaitan dengan jiwanya yang harus didapatkan di situ, maka dia nggak dapat, bukan otomatis, sering kalinya kadang-kadang ibadah pun nggak khusyuk, ya. Dia mengerjakan sesuatu nggak khusyuk, padahal dia pengen sesuatu aja, begitu pengen beli baju nggak kesampai-sampean, atau pengen ke suatu tempat nggak kesampai-sampean, ya. Akhirnya yang lain tuh menjadi sesuatu yang nggak ada rasa lagi. Itu 4 tadi itu. Jadi sebenarnya kalau satu lagi kita tambahkan dengan, kalau kita bicara tentang bagaimana akal, mental, segala macam, satu lagi apa? Satu lagi itu berinteraksilah dengan alam. Ya, jadi kalau Anda yang sudah lama di sini kan banyak pohon ya, tapi banyak motornya, banyak mobilnya, tetap aja kota gitu loh. Ya, makanya perlu tuh diagendakan camping dengan keluarga, suami, istri, anak. Camping di mana ya terserah lah, mau sekarang kan banyak tuh tempat-tempatnya itu. Tapi agak, kalau saya itu lebih sedikit menantang gitu loh, jangan terlalu dimanjain. Camping pun dimanjain. Ya masak sendiri kayak apa kayak gitu loh, jadi ada effort gitu loh. Tinggal datang, tinggal makan, breakfastnya ada, lunchnya ada, dinnernya ada. Ini bukan camping namanya itu, ya. Ya orang kota, judulnya kan orang kota. Makanya saya sering, kalau saya sudah terlalu terikat perasaan dengan dunia dalam artian rutinitas yang macam, kalau saya sekarang itunya me time naik gunung, sekalian ngetes dengkul juga. Dan kalau naik gunung yang 2 kali terakhir ini saya bawa anak. Pertama anak yang umur 6 tahun, 7 tahun saya ajak sampai ke atas. Nyata kuatan dia pada saya. Sampai kemarin ke Merbabu, yang terakhir itu ke Lau. Sampai yang kedua itu anak umur 14 tahun. Tengah jalan dia sudah mulai terlihat matanya mau berlinangan. Selamat, saya bilang, tengah jalan kita mau turun nggak bisa, udah jauh, mau naik masih jauh. Sudah pilihlah. Tapi saya di depan belakang dia terus itu. Kenapa? Mau nangis ya? Nangis saja sebelum itu. Kalau memang mau nangis, nangis saja, tidak apa-apa. Tapi tetap perjalanan ini harus dilanjutkan. Akhirnya sama Masya Allah sampai ke puncak. Tapi ke puncak, waktu turunnya saya tinggalin. Dia jalan sendiri, bahkan terlepas dari rombongan. Saat itu kita rame waktu itu pergi. Sampai di bawah, akhirnya dia bilang, ya tadi aku nangis, dia bilang. Baguslah nangis lagi. Kenapa nangis? Tidak tahu, nangis aja. Nah itu, kalau di alam tuh Masya Allah banyak sekali kita diajarkan macam-macam sini ya. Apalagi kalau naik gunung, nanti kapan-kapan cobain. Ya di daerah Bogor kan banyak yang pendek, yang nggak tinggi gitu kan, 2000-an gitu kan. Treknya sudah ada. Bahkan sekarang saking gampangnya ada porter. Mau menu makan apa di atas gunung bisa disiapin. Ya kalau mau gitu. Itu untuk melatih jiwa sekalian. Ya alam segala macam. Ya.
Sehingga jiwa itu kokoh gitu ya, mental kita itu kokoh. Makanya saya pesan sekali kepada Anda yang sedang menyaksikan kondisi sosial kita di Palestina saat ini ya. Pesan sekali, jangan Anda tertindas jiwa Anda di situ. Karena si Zionis Yahudi laknatullah alaih ini kan sedang mempertontonkan kesombongan mereka kan. Dia suka-suka dia, jadi dia bunuh orang tuh kayak bunuh nyamuk aja. Ya. Jadi buat dia tuh nggak ada nilai. Jadi bunuh, cara yang terakhir kita lihat anak umur berapa tahun tuh, 19 tahun tuh 9 tahun itu kan ditembak sama dia. Nggak ada nilai buat dia. Karena memang kitabnya mereka tuh sudah kitab yang sesat. Kalau Anda tahu kitab Talmud itu udah ada ras yang lebih baik pada mereka. Jadi semua tuh layak dibunuh dan bahkan pahala mungkin dibunuh. Jadi kalau ada orang yang masih baik-baik sama dia, nggak ada gunanya. Orang mereka tuh bukan hanya muslim ya, bukan hanya muslim, dia semua di luar mereka tuh nggak ada nilai gitu loh. Nah, yang jadi masalah apa? Kita ini menyaksikan itu tuh ya, jangan sampai tertindas jiwanya kita. Karena beberapa saya lihat itu ada yang mulai nggak bisa makan lah, susah tidur lah. Nggak gitu ya, makanya Anda perlu lihat berita-berita yang lain. Contoh mungkin berita para pasukan-pasukan muslimin di sana yang sedang perang ya, atau perang darat itu tuh ditonton itu supaya apa? Nah itu bahasa Qur'annya apa? Bahasa Qur'annya sebenarnya tidak relate langsung, tapi kalau kita baca di surat An-Nur itu orang-orang yang zina itu ya, itu kan disuruh kita menyaksikan. Ayat terakhir itu atau kalimat terakhir di surat itu tuh Allah menjelaskan apa? Allah menjelaskan supaya bertambahlah iman kita. Jadi nyuruh nyaksikan hukuman tanpa belas kasihan, kata Allah di situ, itu akan meningkatkan iman kalian, kata Allah. Nah ini ketika lihat para mujahid itu berperang kayak begitu, harusnya juga naik iman kita. Mental perangnya dapat, perang dalam artian apa? Yuk perang sama nafsu kita, kemalasan kita, gitu. Karena kita nggak ada perang di sini. Supaya apa? Naik imannya, bukan malah kita ditindas jiwa dan perasaan kita oleh si Yahudi itu. Nggak gitu ya, seperti itu. Nah itu yang keempat. Jadi keempat itu adalah waktu me time. Jadi kalau Anda sudah lama tidak me time lah. Misalkan Anda ibu-ibu misalkan pengen keluar, ya izin suami, saya pengen sebulan, mungkin sudah lama nggak salonan misalkan, pergi salon, minta izin suami, minta duit, jangan lupa ya, pergi salon. Suami juga sama ya, udah lama nggak me time, udah lama nih nggak mancing, pergilah mancing, tapi kamu jangan ikut jangan suuzon pula sama suami atau istri, nah gitu ya, seperti itulah kurang lebih. Nah itu secara jiwa ya. Sehingga nanti apa, kalau rasa itu pelan-pelan kita rasakan, dapatkan Bapak-Ibu sekalian ya, maka dia akan hidup, dia akan rasa. Jadi Anda lihat matahari, lihat bintang, lihat pohon, lihat apa itu, yang akan Anda ingat pertama kali adalah Allah. Gitu ya, supaya ini nanti bisa aplikasikan ke hal-hal yang sifatnya makanan atau sesuatu yang Allah sebutkan atau Nabi SAW sebutkan dalam Al-Quran. Contoh kalau saya sekarang misalkan ngomongin tentang madu, saya bawa madu sekarang depan Anda, otaknya kita mikir madu itu kan secara standar ya, pikiran kita tuh akan mikir, oh ini madu, yang mungkin Anda ahli farmasi, ahli apa, ahli obat itu kan mikirnya, oh madu tuh bagus karena enzimnya, proteinnya, asam aminonya, begini segala macam. Itu fisiknya. Tapi kalau nanti kalau sudah terinstal hal-hal seperti itu yang saya sampaikan tadi, kita sudah connect sama Allah, ketika membayangkan tentang madu, kita bayang itu jauh lebih dalam. Bayangan pertama apa? Ini benda yang dibuat oleh makhluk yang mendapatkan wahyu dari Allah. Gitu akhirnya. Kalau surat An-Nahl kan ngomong gitu kan, lebah itu kan dapat wahyu dari Allah untuk pergi ke sana kemari ya, ngambil dari saribu terus kumpulkan lagi. Anda kalau lihat lagi ceritanya lebah itu, dia kan ngambil nektar itu, sarinya bunga itu, dia kan ketemu dengan lebah pekerja yang lain, terus transferan itu jadi tukar menukar air liur dan sari nektarnya tadi itu ya. Makanya produk lebah itu produk yang paling bagus secara khasiat untuk memperbaiki hormon ya. Jadi kalau laki-laki testosteronnya lagi bermasalah, nah rutin kan minum madu
karena dia bisa memperbaiki keseimbangan testosteron. Perempuan juga sama. Menariknya apa? Sekaligus dua, kalau estrogennya masalah, testosteronnya masalah, satu produk itu bisa memperbaiki dua-duanya sekaligus. Itu madu. Kenapa bisa kayak begitu? Nah tadi mikirnya kita itu muncul gara-gara apa? Karena ini sesuatu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran misalkan, kemudian ada barokah, berkahnya itu loh. Nah berkahnya inilah yang harusnya kita letakkan pertama kali, baru yang data-data tadi itu. Paham ya? Baru data-data. Jadi berkahnya dulu yang paling atas. Jadi bicara madu, berkahnya luar biasa. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis, kalau kita dalam Al-Quran Allah mengatakan madu itu sekalian, dalam Quran itu ada 4 kata syifa. 4 kata syifa. 3-nya 1, 2, 3 itu Quran. Jadi kata syifa itu untuk fisik cuman 1 yang diwakilkan, dan itu menggunakan madu. Jadi 4 kata syifa Quran dalam Quran itu 3-nya Quran itu sendiri, 1 itu madu. Ya, berarti kan berkahnya luar biasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Nabi katakan dalam sebuah riwayat hadis, kata Nabi, asy-syifa'u fi salasatin, kata Nabi. Kesembuhan itu ada 3, kata Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Syarbatil asal, minum madu. Di dalam madu itu ada janjinya Allah Azza wa Jal tentang kesembuhan. Syarbatil asal. Yang kedua apa? Syartahtil mihjam, bekam. Jadi bekam itu ada keberkahan di sana. Logika saya sekalian ya, kalau saya pakai logika bekam itu, ya kadang-kadang nggak masuk akal. Yang kita dapatkan sama teorinya kita. Contoh, kalau saya pakai logika saya, yang namanya bekam itu nggak boleh dilakukan pada orang-orang yang anemia. Nggak boleh. Kenapa? Ya keluar darah segalanya. Tapi ternyata ada mekanisme yang lain yang terjadi ketika seseorang itu dibekam, ketika ada orang anemia. Tapi tentu ini dilakukan oleh orang yang ahli ya. Itu ternyata justru malah HB-nya naik dengan bekam. Anda misalkan ada satu mesin gitu kan. Mesin ini ada mesin hemodialisa, tahu lah ya, mesin cuci darah tahu lah ya. Itu kan mesin yang mengubah atau secara mekanik lah apa segala macam gitu, yang mengubah atau menurunkan kadar ureum kreatinin pada orang-orang yang sakit ginjal. Artinya dia sedang cleansing, dia sedang bersihin gitu kan. Ada bayangkan misalkan ada mesin yang bukan ngurusin tapi orang yang ureum kreatinin tinggi tadi itu, tapi mesin ini untuk membersihkan racun. Ya, kurang lebih kayak begitu. Bekam itu ya, subhanallah, kerjanya seperti mesin cuci darah. Berkahnya amun kan. Makanya tadi kan syifa bisalasatin. Ya, syifa itu ada 3, syarbatil asal, syartahtil mihjam, wa kaitin nar. Ditempel besi panas. Tapi Nabi katakan aku nggak suka itu. Tapi bisa dipakai, bukan haram. Jadi kebarokan hal-hal seperti ini Bu sekalian, ketika Anda lihat habatus sauda, madu, kurma segala macam, barokah ini, berkahnya inilah yang harus kita letakkan paling tinggi di atas kepala kita, bukan datanya. Sehingga nanti apa? Bisa jadi karena kita yakin dengan keberkahan air Zam-Zam, bukan bisa jadi, sangat mungkin ya. Kita yakin dengan keberkahan air Zam-Zam, misalkan subhanallah, kita minum air Zam-Zam, sehatlah kita, sembuhlah kita dari penyakit kita. Tapi ya tadi, kalau kita nggak dekat sama Allah, nggak yakin segala macam, maka keyakinan itu sesuatu yang kita bina. Anda sekarang lihat orang-orang di Palestina itu sekarang, udah terlalu banyak video yang Anda lihat, ada bapak-bapak, ada anak-anak, ucapan mereka tuh di luar nalarnya kita. Pertanyaan saya, apakah gara-gara peristiwa sekarang? Oh tidak, itu udah terbina sekian tahun. Sehingga itulah yang keluar dari lisan. Sampai yang terakhir ada bapak-bapak pakai sorban coklat itu kan, ngebuka mata anaknya tanpa nangis, coba. Subhanallah. Itu iman kayak begitu mainannya. Tangguhnya luar biasa. Ya. Tangguh itu pertanyaan saya sekarang, apakah itu terbangun dalam waktu yang sederhana atau dalam waktu yang singkat? Ya enggak lah. Sekian lama tuh. Iman, ilmu, semua ujian tok masuk semua.
Makanya kita tuh jangan terlalu anu lah, jangan terlalu apa ya, hidup tuh jangan sering-sering dimanja-manjai banget gitu. Gak ada makan ya sudah, puasa aja lah. Lapar apa namanya, asin sedikit gak usah ngeluh, manis sedikit gak usah ngomong, diam aja gitu. Sehingga mental itu tangguh gitu loh, imannya juga tangguh. Nggak semua tuh dikomentari. Anda tahu bagaimana Nabi mengajarkan itu pada kita? Subhanallah, dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, bertanya pada salah satu istrinya ketika beliau pagi hari tanya, apa kulli syai'in, kata Nabi, apa kulli syai', kata Nabi, ada sesuatu yang bisa dimakan ya, kata Nabi ke istri beliau. Kan asik kan jadi suami gitu. Bukan nanya hari ini masak apa, ada yang bisa dimakan nggak hari ini. Terus kata istri beliau sallallahu alaihi wasallam, nggak ada ya Rasulullah, kalau gitu aku puasa. Keren kan gitu kan hidup kan. Ya, semua tuh dikomentari, nggak semua tuh dikeluhkan gitu loh. Karena sekarang ini penyakit-penyakit yang ada, overthinking lah, mental illness lah, penyakit mental lah. Itu kalau saya boleh katakan, kalau kita benar-benar terapkan kaidah-kaidah, harusnya nggak ada penyakit itu tuh. Nggak ada. Beneran saya bilang. Dan itu jauh lebih bahaya sebenarnya. Coba, penyakit was-was lah, ya, ketakutan lah, kesedihan lah, kebencian, aduh ya Allah. Jadi kalau lagi-lagi saya katakan, ketika kita baca Quran ya, mulai sekarang naikin levelnya. Apa naik levelnya? Jangan cuman sekedar baca, tadaburi. Kita ini orang ajam ini tidak paham bahasa Arab kan, ya, sehingga kita perlu tambahan ilmu untuk itu, memahaminya. Sehingga nanti kita tahu, misalkan ketika ada sesuatu Allah pengen ngomong di situ, sebenarnya kita tuh disuruh mikir gitu loh. Contoh ya, saya waktu lihat atau baca surat Al-Kahfi itu, waktu ada kalimat azka to'aman, berilah makanan terbaik. Jadi waktu Ashabul Kahfi itu bangun, dia kan suruh orang atau dia pergi beli kan makanan. Jadi sekian tahun dia nggak bangun. Nah, saya penasaran itu yang dia makan apa gitu. Itu bahasa Quran, azka to'aman, makanan terbaik saat itu tuh apa untuk orang yang baru bangun. Sehingga Anda boleh mulai mikir, kenapa Nabi Yunus itu waktu habis keluar dari perut ikan besar itu, Allah tumbuhkan sejenis pohon labu. Kenapa labu? Kenapa nggak kurma? Gitu loh. Itu saya pernah tulis. Ternyata labu itu kan dalam perut ikan nggak ada makanan, maka seluruh kadar-kadar mineralnya turun, magnesium, kalium. Ternyata labu itu salah satu makanan yang cepat banget memberikan kebahagiaan karena dia tinggi magnesium. Gitu. Ngajak mikir Quran itu. Atau mungkin yang sering saya tanyakan itu Ashabul Kahfi. Berapa orang Ashabul Kahfi? Berapa? Sayaquluna salasatun rabihum kalbuhum. Nah itu kan yang pertama. Ada yang mengatakan 3, 4 anjingnya. Wa sayaquluna khamsatun sadisum kalbuhum. Ada yang mengatakan 5, 6 anjingnya. Tapi ada juga yang mengatakan wa sayaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Jadi berapa Ashabul Kahfi? Kalau tahu saya kasih hadiah. Hadiahnya uang. Nggak mau kan? Nggak usah lah, udah banyak duit yang bapak. Berapa? Kayaknya saya bawa duit. Mau? Nih duit. Yalah buat beli bakso. Beneran saya kasih. Kalau tahu berapa Ashabul Kahfi dan alasannya kenapa? Jawab aja nggak berani. Berapa? Coba buka ayatnya. Coba buka surat Al-Kahfi itu. Baca ayat itu tadi, lihat ada sesuatu nggak di situ. Kalau bisa saya kasih beneran duit ini, beneran. Tapi jawabannya sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Dan jawaban saya ini bukan jawaban saya. Jawaban Quran menurut ulama yang saya tahu. Gak usah lah ya, sayang duitnya. Ada yang mau jawab? Bapaknya nggak? Ada yang mau jawab? Berapa orang?
3, 4 anjingnya, 4, 5 anjingnya, 5, 6 anjingnya, 7, 8 anjingnya. Apa Bu? Berapa? Alasannya dulu. Ya 7 saya belum bilang benar ya. 7, 8 anjingnya, 6, 7 anjingnya, 4, 5 anjingnya. Ya Mas belakang mau jawab? Enggak. Oh nunjuk gini doang, gatel ya. Berapa? Iya Bu. Hah? Enggak. Jumlah. Jangan pakai retorika. Jumlahnya sedikit. Ada kok itu. Kalau Anda baca. Ya sudahlah, saya R aja. Saya kasih tahu mau. Anda nggak usah. Coba buka surat itu. Buka surat Al-Kahfi itu, lihat adakah sesuatu yang beda di situ. Saya akan ajak Anda melihat Al-Quran, melototin Al-Quran supaya kita tuh lebih dekat dengan Al-Quran daripada WhatsApp. Sayaquluna salasatun rabihum kalbuhum. Yang pertama kan. Yang kedua apa? Wasayaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Yang kedua. Yang terakhir apa? Wasayaquluna sab'atun wasaminuhum. Berapa? Coba lihat, baik, sekarang kita lihat ya, saya kasih clue-nya. Tapi ini pertanyaan sudah selesai, tidak ada hadiah lagi. Kalau udah kasih tahu, enak aja. Tadi nggak mau mikir. Lihat, sayaqulu salah satu robihum. Lihat, 3, 4 anjingnya, baik. Yang pertama, yang kedua apa? Wasayaqulu, yang kedua tuh sayaqulu khamsatun sadisum. Nah coba lihat di kalimat yang terakhir ada tambahan sesuatu nggak, huruf di situ? Ada nggak? Ada tambahan huruf, bukan kata, huruf. Huruf itu alif, waw, nun, ya, lam. Ada tambahan nggak? Itu aja nggak bisa lihat, gimana sih? Ada tambahan huruf apa? Katanya mau pinter. Kita pinter sama Quran, asik nanti. Kan ada tambahan huruf waw. Coba lihat. Wasayaqulu nasab'atun wasaminuhum. Coba lihat. Kalau yang sebelumnya ada waw nggak? Kalbuhum. Ada mengatakan 4, 5 anjingnya. 3, 4 anjingnya, kemudian 5, 6 anjingnya. Itu kan nggak ada waw. Tapi yang terakhir ada waw nggak? Ada. Ibu udah ngaku, udah bener, udah tahu. Itu menurut salah satu sahabat Nabi SAW, dia mengatakan begini, kata beliau, radhiyallahu anhu, saya bersumpah ashabul kahfi itu 7, dia bilang, gara-gara huruf waw. Waw itu kan dan. Jadi Allah memisahkan antara manusia dan anjing untuk membedakan mereka, ini manusia mulia, ini hewan. Maka huruf waw itu bisa ditafsirkan oleh ulama Ibnu Abbas itu ya, bahwa Ashabul Kahfi itu 7, 8 anjingnya. Nah gitu. Sama juga kalau sekarang saya tanya dikit lagi terakhir. Anda tahu Firaun? Siapa itu Firaun? Raja baik atau raja jahat? Firaun itu gelar atau nama? Gelar kan? Raja di mana? Mesir kan? Coba lihat di surat Yusuf, Allah pakai kata Firaun nggak? Kenapa nggak pakai kata Firaun? Kenapa nggak? Kenapa Allah tidak pakai kata Firaun di surat Yusuf? Padahal kan Anda bilang Raja Mesir. Karena Raja Mesir di saat Nabi Yusuf tidak sejahat Nabi Musa. Sehingga di surat Yusuf itu Allah pakai kata apa? Malik. Seru kan Quran kan? Nah gitu.
Kalau mau pintar, dekat-dekat sama Quran. Pintar kita. Tiap hari itu interaksi sama dia. Kira-kira Allah ngomong begini tuh maunya apa gitu loh. Ya, kenapa anggur sampai disebutkan? Kenapa jahe sampai disebutkan? Kenapa madu sampai disebutkan? Kenapa itu kenapa gitu loh. Berarti ada sesuatu spesial di situ. Itu maksudnya. Dan Allah kasih prototipenya di muka bumi ini. Jadi kalau Anda mau katakanlah supaya nanti bahasa saya guyon saya itu nggak kaget di surga, apa-apa yang ada di surga itu makalah di sini. Madu, gitu kan, jahe, apalagi khamar. Tapi khamar itu kalau kita kan nggak boleh. Versi bolehnya itu cuka, probiotik, gitu-gitulah. Khalt kalau bahasa Arabnya. Itu. Karena di situ banyak berkahnya. Bahkan saya ada seorang profesor di Amerika itu, dia mengambil bahan yang dia gunakan untuk anti agingnya, ya. Yang bahan itu berasal dari satu jenis kandungan yang ada pada salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu anggur. Nama bahan itu resveratrol, seingat saya. Ya, gitu. Yang luar biasa lagi orang-orang sana tuh, karena mereka nggak tahu syariat tentunya, nggak belajar juga karena mereka nggak dapat hidayah. Saking luar biasanya mereka kagum dengan puasa itu, mereka sekarang ada yang buat fasting klinik berpuasa, bayar. Nggak aja gratis, bayar. Ikut klinik berpuasa itu bayar, dikasih tahu sama dia makannya apa, ini apa. Saya bilang ya Allah, kita ini kurang bangga dengan syariat gitu loh, ya. Nah, baik, terakhir mungkin itu secara mungkin jiwa, emosi, raga, segala macam tadi, sehingga nanti Bapak sekalian imbasnya apa sebenarnya? Imbasnya hati kita tuh mudah tersentuh. Ya. Berarti gampang nangis salah satunya. Kapan nangisnya? Terserah Anda bisa setting. Nggak mesti di depan orang kayak begini, tapi beberapa ulama-ulama, masya Allah, yang hati mereka tuh terjaga itu, ya Allah, kadang-kadang saya bilang lihat mereka tuh baru ngomong sebentar gitu udah nangis dia. Kenapa nangis? Karena mengingat gitu kan. Makanya kalau Anda yang umroh atau haji itu, ketika ada Syekh Sudais atau Syekh Surem membaca ayat itu kan, ada bisa telaah itu mereka nangisnya karena apa loh, beda-beda. Karena kalau Syekh Sudais itu, orang Sudais itu nangisnya kebanyakan karena ayat-ayat azab. Kalau Syekh Surem karena ayat-ayat kebesaran. Gitu. Jadi kita nanti, dia kalau udah naik level iman gitu tuh, ya, kita satu ayat saja mungkin misalkan ya, wasyamsi waduhaha wal qamari iza. Jadi lihat bulan, lihat matahari, lihat bintang. Kenapa Allah sampai menggunakan waw qasam, waw bersumpah untuk ngomongin matahari, bulan itu? Ada sesuatu di situ. Gitu. Mikir kita kan, tidak mungkin kata wow itu, wow sumpah itu Allah pakai kalau itu tuh tidak penting. Gitu. Baik, terakhir mungkin ya, berarti dari pembahasan ini, jiwa atau jasad itu sebenarnya menempati porsi yang sangat kecil. Sangat kecil. Tapi ada poinnya. Nah, kalau kita pakai kaidahnya iblis tadi, kan yang dia sebutkan, yang pertama kan adalah emosi, yang kedua adalah lambung, perut. Ya, ini terakhir. Sehingga bab tentang kesehatan itu, kalau mau sehat badan kita, maka perbaiki lambung, perbaiki pencernaan, perbaiki usus. Itu poinnya. Yang saya pahami dan saya pelajari, semua penyakit-penyakit berat Bapak sekarang itu pasti ada masalah di pencernaannya. Anda sebut apa? Kanker, stroke, kencing manis, semua itu pasti asal muasalnya di perut, pencernaan, lambung, usus gitulah. Pertanyaannya, nah gitu kan, bagaimana cara kita memperbaikinya? Kaidahnya gampang sebenarnya. Kaidah pertama, remove the bad, buang yang buruk. Remove the bad. Anda sudah tahu tidak sehat, mulai sekarang jangan makan. Titik, selesai. Ya. Sudah tahu nggak sehat, gak usah makan. Sekarang misalkan saya tanya, nasi goreng itu sehat nggak? Kenapa nggak sehat?
Kenapa nggak sehat? Ya karena minyak, karena berarti bisa dong kalau dibikin nasi yang sehat, bisa kalau mau gitu. Apalagi kalau makan, misalkan makan nasi goreng, ada bakwannya, ada kerupuknya, ada teh manisnya gitu. Dia halal ya, tapi sehat. Ntar dulu, makna sehat itu kita harus pahami gitu loh. Akhirnya kita definisi sehatnya kita nggak paham, sehingga kadang-kadang ada orang contoh nih ya, orang jualan jus gitu kan di gerobak-gerobak itu kan, sehat dan bergizi, apalah ditulis itu kan. Ya pemahaman dia tentang sehat seperti itu aja, padahal dia bikin nanas, jus nanas, nanasnya mungkin cuma 1/4, sisanya air, sisanya gula, sisanya susu. Itu yang orang bilang sehat. Makanya definisi sehatnya kita harus definisikan dulu, baru dapat ngerti sehat gitu loh ya. Itu panjang ceritanya, kapan-kapan lah ada cerita, tapi mudah-mudahan udah paham ya. Semua yang diolah, dikemas, apalagi pabrikasi ya, itu sebenarnya kalau di saya masuknya bapaknya nggak sehat, kecuali dia masih bahan asli. Contoh, Anda ada kacang almond dikemas, dibungkus, itu lain cerita. Tapi kalau misalkan bicara, misalkan ada daging ayam, daging ikan, daging sapi dibikin sosis, itu udah olahan. Jadi berarti kalau mau makan protein yang benar gimana? Makan dagingnya, jangan makan sosisnya gitu loh. Berarti kalau sekarang saya tanya, kira-kira roti itu masuk makanan sehat nggak? Kenapa nggak sehat? Hah? Karena salah satu kaidah kalau saya pakai itu, kalau makanan itu sehat, salah satunya dia pasti mengandung serat. Itu salah satu kaidahnya. Roti terbuat dari apa? Terigu kan? Terigu itu ada seratnya nggak? Ada. Makanya kalau makan bakwan misalkan, kan pakai terigu tuh. Yang sehat itu adalah sayur-sayur gitu. Tapi yang paling tinggi seratnya di dalam orang makan bakwan itu sebenarnya cabenya. Cabai itu bagus. Jadi kalau makan bakwan satu, cabenya ya 10-20 lah. Sehat itu. Dokter makan bakwan nggak? Udah lama nggak. Biasanya tubuh saya bereaksi kalau makan gituan. Sudah terpagerin gitu kan. Tapi makan gorengan kadang-kadang makan, tapi saya pilih gorengan yang tidak bertepung. Contohnya ya tahu, saya makan tuh kalau pengen gitu. Apalagi tempe, tempe yang digoreng kering atau apa gitu, kadang-kadang saya makan kalau pengen. Ya, kadang-kadang tahu pun kalau saya makan, tahu tuh yang saya cari apanya coba? Isi dalamnya, tahu isi itu yang saya makan. Tahu yang kadang-kadang nggak saya makan. Ya gitulah. Nggak usah jadi saya, susah jadi saya. Jadi Anda sendiri aja, ya. Makanya kadang-kadang kalau pas kayak ngisi pengajian begini tuh atau apa gitu, panitia sudah tahu biasanya disajikan buat saya apa. Sudah tahu. Gitulah, nggak apa-apa Ustaz, aman. Gitu ya, remove the bad, itu kaidah paling mudahnya. Karena mau zuhur bentar lagi ya. Jadi yang diolah, dikemas segala macam itu ya, ada apalagi yang mengandung gula yang tinggi ya, gula pasir terutama ya, minyak-minyakan. Sederhana sebenarnya kaidahnya, cuman sulit kalau orang nggak biasa. Tapi kalau Anda mau naik kelas ya pemikiran, bahkan judulnya kita mau perang gitu loh sama setan iblis ini, coba lihat, Anda pergilah ke supermarket, pergilah ke warung-warung yang ada, cari makanan sehat di situ, mungkin less than 10%, kurang 10%. Coba aja lihat, gak ada bener-bener. Zaman dulu kalau saya zaman dulu masih di kampung ya, itu warung gak banyak. Kalau saya jajan waktu saya karena pagi saya sekolah SD, sorenya saya madrasah. Jadi dari zaman SD itu saya sudah sekolah dari pagi sampai sore. Itu sore itu kalau saya jajan di madrasah, biasa jajanan saya cuma 2, nanas sama tekwan. Itu kan bukan makanan olahan kemasan yang banyak bahan-bahan itu kan enggak. Modal cuman ya 50, zaman itu kan 100 masih cukup. Ya. Jadi kalau mau sehat, hindari semua makanan kemasan-kemasan yang diolah dan menggunakan banyak-banyak bahan itu. Jadi kalau Anda lihat ada makanan, saya kadang-kadang kasihan nih. Contoh ya,
dekat rumah saya itu ada TPQ gitu kan. Ya satu sisi mungkin kasihan sama orang yang jualan situ, akhirnya ada ibu-ibu situ jualan di depan musola itu, jualan makanan-makanan ringan, snack-snack anak-anak harga 500, ya Allah isinya apa, dalam hati saya. Minum-minum kayak begitu. Jadi mulai sekarang Anda kudu disiplin. Ya, berarti mereka nggak boleh, bukan nggak boleh, tapi minimal ada 80% Anda kenalkan makanan yang benar ke mereka, sehingga mereka lebih suka sayur, buah, atau makanan-makanan sehat yang lain, sehingga nanti pun kalau mereka makan itu cuma 20% lah, nggak banyak. Kasihan Bu, ya. Sudah terlalu banyak saya dapatkan kisah-kisah anak-anak yang aduh sakitnya susah-susah, berat-berat, meskipun kita tidak bisa mengatakan tuh penyebabnya murni makanan, belum tentu, tapi mungkin emosi juga masuk di situ. Tapi paling tidak satu faktor ini kita stop gitu ya. Masya Allah, bagus, masjidnya makmur. Jangan disuruh keluar. Ya, kalau perlu siapin tempat main. Gitu ya, remove the bad. Lalu apa? Benerin perut ya. Banyak caranya. Puasa bisa tinggikan asupan serat dalam menu makanan Anda tiap hari. Serat. Ya, seperti itu. Terus cara memperbaiki perut tuh paling gampang gimana? Paling gampang ya puasa. Paling mudah. Ya. Kalau mungkin nggak mau puasa gimana? Jangan sering-sering makan. Apalagi pakai kaidah makan 3 kali sehari. Setahu saya itu nggak ada kaidah di dunia manapun, setahu saya sih. Kapan dalam Islam kalau kita bicara makan? Kalau lapar, kalau pengen makan, kalau nggak pengen nggak lapar nggak usah makan. Ya, gitu. Sekarang saya pun sekarang lebih sering hari-hari itu makan sekali sehari aja. Sekali makan dapat gizi yang cukup segala macam, sisanya tuh ya ngemil-ngemil yang bagus saja. Kadang ngemil buah, ngemil apa gitu. Sehingga atau air ya, seperti sehingga badan kita tuh lebih banyak yang bagus-bagus dan sehat-sehatnya. Gitu yang mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Karena semakin hari penyakit yang saya lihat semakin berat. Saya kadang-kadang dapat konsulan tuh kadang-kadang jawabnya gimana kayak begini tuh. Umur sekian bulan penyakitnya kejang-kejang lah, nggak berhenti, macam-macam lah ya. Maka jangan lupa zikir pagi petangnya ya, meminta perlindungan pada Allah agar diberikan kesehatan ya, itu salah satu yang kita minta pada Allah. Salah satu di zikir pagi petang. Saya kira mungkin itu ya. Sebentar lagi zuhur. Kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan sudah paham semua. Kalau belum paham, semoga Allah pahamkan. Ya, karena dalam syariat itu kita itu aslinya difahamkan. Ada hadis yang bunyinya itu barang siapa yang dikehendaki Allah suatu kebaikan, maka Allah katakan di situ, atau Nabi katakan yufaqihu fiddin. Allah fahamkan dia tentang agama. Dia mungkin bukan ahlu Quran, bukan ahlu hadis atau kita gitu ya, tapi kita dipahamkan Allah. Ilmu itu begitu ya. Jadi ilmu itu dalam syariat itu bukan di sini, tapi di sini. Maka kalau ini ya benar, bagus, terjaga dengan Quran, dengan hubungan kita dengan Allah, maka ilmu itu akan masuk. Maka bahasa Quran di situ apa? Ini terakhir. Anda mikir nggak kok bisa pejuang-pejuang di Palestina itu pinter-pinter kayak begitu? Di mana mereka belajar? Orang mereka di penjara sama Israel kan? Kok bisa pinter kayak begitu? Kok bisa nyerahkan tawanan di sini? Itu di strategi semua itu, bukan sembarangan. Nyerahin tawanan, kemudian tiba-tiba mereka muncul. Apa kurangnya satelit Amerika dan Israel itu? Kok bisa nggak ketahuan? Bahasa Quran apa coba? Sederhana. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, Allah akan ajarkan Anda. Satelitnya Israel Amerika itu kan 30 meter bawah tanah bisa lihat loh. Katanya begitu. Tapi tiba-tiba pertukaran tawanan tiba-tiba muncul gitu kan. Kok bisa gitu loh. Ini kan Masya Allah kekuasaan Allah ya. Makanya saya sampaikan tadi ya, karena modenya ya, mode-nya itu mode perang ya, maka pertolongan Allah itu sangat dekat, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari gini ya. Perang ya, mungkin bahasa itu jihad dalam makanan gitu, jihad dalam kesehatan kita pribadi.
maka Allah akan tolong, sehingga nanti yang makan sehat, yang tadi saya katakan hidup sehat, yang awalnya tadi itu Anda mengatakan susah, tapi dengan niat untuk katakanlah berperang dia dengan diri kita, nafsu kita, maka Allah akan kasih pertolongan. Saya kira mungkin itu sekalian, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, segala kebaikan dan keberkahan tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi, dan saya mohon kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Semoga Allah berkahi majelis kita ini, dan semoga apa yang disampaikan ini bisa diterapkan, diamalkan dalam rangka menjadikan kita menjadi muslim dan mukmin yang lebih baik, dan semoga Allah jadikan sisa-sisa hidup kita ini menjadi hidup yang penuh kebaikan, hidup yang penuh manfaat, penuh karya dan penuh amal, dan semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Allah pertemukan kita kembali dengan Rasulullah SAW, dengan orang tua kita, bapak ibu kita, saudara kita, dan kita juga nanti ketika sudah ajalnya kita insya Allah bertemu dengan orang kita cintai di surga Firdaus yang Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Dan kita berdoa semoga Allah lindungi negeri kita yang tercinta Indonesia ini, semoga Allah jauhkan segala makar-makar dan segala niat-niat buruk orang-orang yang merusak negeri ini, dan semoga Allah jadikan muslimin muslimat di negeri ini menjadi muslimin muslimat yang bisa menjadi contoh yang baik buat orang yang lain atau negara lain. Dan semoga Allah berikan pertolongan kepada saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza saat ini. Semoga Allah terima syuhada mereka, semoga Allah terima pengorbanan mereka, dan semoga bisa menjadikan contoh yang baik untuk kita terapkan kehidupan kita, dan semoga Allah berikan kemenangan pada mereka, sehingga nanti pada akhirnya kita berharap, berdoa semoga Allah bebaskan Masjidil Al-Aqsa, sehingga nanti suatu hari kelak semoga Allah mudahkan kita untuk bisa sholat di sana dan bersedekah di sana sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.